Baik, untuk materi minggu ini kemarin sudah sempat saya sampaikan untuk metabolisme protein. Di sini kita akan membahas mengenai sintesis protein, katabolisme, asam amino, dan struktur protein. Untuk sintesis protein dalam tubuh sendiri itu kita harus memahami dulu beberapa jenis protein berdasarkan ketercernaannya. Jadi untuk yang protein itu bisa dibagi menjadi dua, seperti fast protein dan slow protein. Jadi mirip-mirip seperti kadar gula darah atau glukosa ya. Jadi kalau makanan itu kan ada yang namanya indeks glikemik rendah dan makanan dengan indeks glikemik yang tinggi. Jadi kalau fast protein itu adalah protein yang cepat dicernanya. Jadi setelah dia dikonsumsi sekitar 1 sampai 2 jam itu langsung di serap dalam tubuh dan dimanfaatkan. Nah, dampaknya adalah bisa cepat meningkatkan plasma asam amino, tetapi karena cepat meningkatnya juga, si kadar plasma asam amino dalam darah ini juga akan cepat menurun. Berbalik dengan fast protein, slow protein ini lebih lama dicerna, yaitu membutuhkan waktu sekitar 4 jam. Contohnya itu adalah kasein, dan karena dia slow, jadi lambat meningkatkan plasma asam amino. Gitu. Tetapi di sisi lain, nilai plusnya adalah retensi nitrogen dalam tubuh itu akan lebih baik ketika kita mengkonsumsi makanan yang slow protein. Kemudian pada kondisi puasa atau tidur malam, jadi ini masuk dalam fase yang disebut dengan fase post absorptif ya. Jadi tidak ada makanan yang masuk ke dalam tubuh gitu ya. Jadi pada saat benar-benar tubuh kita itu mulai memecah apa yang menjadi cadangan dalam tubuhnya. Pada kondisi puasa atau ketika kita lagi tidur malam, itu biasanya sintesis akan berjalan lebih lambat gitu. Kenapa? Karena di sini akan terjadi degradasi yang lebih banyak. Jadi kalau kita dalam kondisi diam gitu ya, atau mungkin kondisi biasa gitu, sebenarnya sintesis dan degradasi itu berjalan bersamaan. Hanya nanti rasionya atau mana sih yang lebih banyak, mana yang lebih tinggi gitu kan, itu berbeda tergantung kondisi tubuh kita. Pada saat kita lagi puasa gitu, tidak ada makanan yang masuk, berarti tubuh kita akan lebih banyak memecah atau lebih sering lebih banyak terjadi degradasi protein gitu. Tetapi pada kondisi lagi makan nih, gitu ya, baru makan, itu yang terjadi lebih banyak atau lebih tinggi itu adalah sintesis protein. Pada saat kita puasa atau pada saat post absorptive state, di sini degradasi akan lebih dominan. Jadi cadangan-cadangan yang ada dalam tubuh itu akan dipecah, kemudian hal ini itu distimulasi oleh epinefrin dan kortisol. Ini adalah kedua hormon yang menstimulasi atau merangsang terjadinya pemecahan protein. Kemudian di dalam darah sendiri, rasio glukagon dan insulin ini akan lebih tinggi dan bisa berpengaruh terhadap rasio degradasi protein dalam tubuh. Jadi insulin sama glukagon ini adalah dua hormon yang teman-teman harus ketahui bahwa di sini erat kaitannya sama peningkatan kadar gula darah ya. Jadi glukagon sama insulin itu adalah dua hormon yang kerjanya itu berbeda, gitu ya. Jadi kayak bumi sama langit atau mungkin utara sama selatan. Gitu. Jadi insulin itu kalau cara saya mengalihkannya secara sederhana itu insulin itu lebih senang berhemat, gitu ya. Jadi kalau dalam darah banyak kadar glukosa atau mungkin kadar plasmanya itu tinggi, dia akan cenderung menyimpan gitu ya. Jadi dia anggaplah suka nabung gitu ya. Jadi kalau sudah banyak supaya kadar plasma gula darahnya itu normal kembali, dia akan membantu menyimpan gula darah atau glukosa yang ada dalam pembuluh darah itu masuk ke dalam sel-sel. Itu fungsinya insulin. Nah, berkebalikan dengan glukagon, glukagon ini suka mengambil atau mengeluarkan cadangan yang ada dalam sel. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan tubuh kita itu mendetek kadar gula darah kita itu rendah, nah si glukagon itu nanti akan merangsang supaya sel-sel dalam tubuh kita itu atau cadangan-cadangannya ini nanti akan dipecah atau dikeluarkan. Kenapa ya? Tadi untuk fungsi energi supaya tubuh kita bisa berfungsi dengan baik. Jadi ini bagian dari homeostasis. Jadi ada yang menyimpan, ada juga yang mengeluarkan kembali, tergantung pada kondisinya. Kembali ke kortisol dan epinefrin, kortisol itu nanti akan menstimulasi katabolisme atau pemecahan protein yang ada di dalam otot. Selain itu, asam amino yang ada di dalam hati itu nanti akan masuk ke dalam proses gluconeogenesis dan ureagenesis. Jadi seperti yang kemarin sudah kita paparkan ya, gluconeogenesis itu adalah cara baru supaya tubuh kita itu bisa menghasilkan glukosa, yaitu karena kan ada kata neo gitu ya, gluconeogenesis. Jadi dia dihasilkan dari sumber non karbohidrat gitu. Jadi bisa dari asam lemak dan juga bisa dari asam amino seperti itu. Jadi nanti di akhir kita akan membahas kenapa sih ada asam amino yang disebut dengan sebutan ketogenik sama ada asam amino yang disebut dengan
glukogenik gitu. Jadi nanti ini berkaitan sama gluconeogenesis. Kemudian pada saat kondisi makan, kalau kita lagi konsumsi makanan yang entah itu ada karbohidratnya dan ada juga kandungan proteinnya, di sini akan membantu peningkatan kadar glukosa darah dan asam amino. Itu nanti peningkatan kadar glukosa darah dan asam amino ini akan merangsang insulin. Jadi nanti si insulin ya, kembali ke penjelasan awal, insulin itu suka berhemat gitu, jadi suka menyimpan. Jadi insulin ini nanti akan menstimulasi sintesis protein setelah konsumsi makanan mengandung karbohidrat dan protein. Jadi kalau di fase fasting, puasa, jadi degradasinya itu lebih banyak. Jadi lebih banyak protein yang dipecah. Tapi pada saat kondisinya kita lagi makan, itu akan lebih banyak sintesisnya. Jadi degradasi itu tingkatannya lebih rendah. Kemudian insulinnya akan menstimulasi pergerakan transseluler gitu. Jadi supaya kan kita makan banyak protein dan glukosa gitu. Jadi supaya nanti yang ada dalam lumen usus itu asam amino, proteinnya akan lebih banyak diserap. Jadi supaya cepat-cepat deh masuk gitu ya, diserap ke dalam tubuh. Kemudian insulin ini juga akan menghambat oksidasi asam amino, fosforilasi dan menghambat fenilalanin hidroksilase supaya tadi gitu. Ketika asam amino itu dioksidasi yang terjadi adalah penghasilan energi. Nah, supaya tadi tidak asam amino ini tidak digunakan gitu ya, lebih banyak disintesis. Kemudian insulin dan leusin ini akan mengawali inisiasi. Inisiasi itu berarti mengawali ya, awalan itu. Proses translasi di ribosom. Jadi kalau sudah ngomong translasi, transkripsi itu teman-teman harus langsung ingat yang namanya sintesis protein gitu ya. Nah, ini adalah gambar sel. Kemudian dalam sel tubuh kita itu ada organel yang namanya nukleus atau disebut dengan inti sel. Kemudian kalau kita perbesar lagi, di dalamnya itu ada kromosom, ya. Jadi kromosom itu nanti yang membawa DNA atau kode genetik. Kode genetik ini berasal dari mana ya? Berasal dari orang tua kita sepasang, gitu ya. Jadi bagaimana tubuh kita memproses atau menghasilkan enzim atau bagaimana tubuh kita bisa menghasilkan hormon gitu. Tidak hanya kalau orang tua saya kulitnya putih, berarti saya juga jadinya putih, gitu ya. Tidak hanya yang penampakannya, tapi juga bagaimana dalam tubuh kita sendiri itu proses metabolismenya berjalan seperti itu. Kemudian di sini ini disebut dengan transkripsi dan translasi. Jadi bisa dilihat bahwa transkripsi itu adalah proses kayak fotokopi ya. Kalau kalian bawa buku asli gitu, misalkan terus kalian mau fotokopi atau mau fotokopi KTP, tapi yang muncul itu adalah kopiannya gitu ya. Ya sudah pasti dan sudah jelas bahwa kopian itu akan berbeda dengan yang asli. Gitu. Jadi yang aslinya itu anggaplah dia DNA, bukan? Nah, di kopiannya ini adalah namanya adalah mRNA. Gitu. Nanti kopiannya ini akan dibawa keluar dari inti sel dan akan masuk ke dalam proses translasi. Gitu. Kenapa nggak DNA-nya aja yang dipakai? Ya memang karena tadi DNA ini kan kode genetik, jadi harus dilindungi gitu keasliannya. Sama kayak bendera merah putih yang asli yang pertama kali itu kan tidak digunakan lagi kan, alias dia disimpan di tempat yang memang terlindungi supaya tidak rusak. Nah, sama seperti DNA kita itu tidak boleh keluar dari nukleus, jadi yang keluar hanya kopiannya saja. Seperti itu. Nanti mRNA itu akan keluar dari inti sel, kemudian masuk ke dalam sitoplasma ya. Sitoplasma, kalau inti sel itu gampangnya analoginya kayak kamar tidur yang utama yang nggak semua orang bisa masuk gitu kan. Kalau sitoplasma itu analoginya seperti ya dapur gitu atau mungkin ruang tamu. Jadi lebih banyak organel-organel yang bisa bergerak bebas gitu. Nanti si mRNA ini akan tertempel di ribosom. Kemudian nanti bisa dilihat ya itu ada yang bagian cape. Cape ini topinya, kemudian bawah ini adalah tail-nya ya. Nanti akan muncul ini amino acid. Jadi asam-asam amino yang bentuknya seperti bulat-bulatan. Seperti itu. Nah, nanti panjangnya seperti apa, kemudian apa saja yang dihasilkan itu tergantung dari DNA-nya. Seperti itu. Nah, nanti kalau sudah jadi proses pemanjangan ini namanya elongasi ya. Kan long, elongasi berarti panjang. Nanti kalau sudah ketemu sama kodon stop, kodon itu yang ini nih. Ada GUG atau GAC atau TAC gitu. Nah, itu kalau sudah stop kodenya, jadi tubuh kita tuh mau baca, oh ini udah selesai nih, udah stop gitu. Sudah selesai menghasilkan protein. Nah, nanti dia akan dihentikan atau dilepaskan gitu. Kemudian ini adalah gen. Jadi kalau gen itu dia itu pasti dia double helix ya, double helix. Nggak mungkin single strand. Itu kemudian ini yang disebut dengan triplet. Triplet itu dia adalah kombinasi dari beberapa
protein ya. Jadi ada C ini adalah sitosin, A ini adalah adenin, T itu adalah timin gitu ya, G itu adalah guanin. Nah, kalau si DNA itu dia pasti T, A, C, G gitu ya kalau DNA. Nah, kopiannya adalah RNA. RNA itu dia T-nya atau A itu pasangannya adalah urasil gitu. Jadi tidak ada timin di dalam RNA. Yang ada timin itu cuma di DNA. Seperti itu. Tapi kalau C pasangannya tetap G, sama ya. Kalau A itu urasil pasangannya, kalau timin pasangannya adalah adenin. Kayak gitu. Kemudian ini perbedaan antara DNA dan RNA. Jadi di sini dia double ya, double strain. Kalau RNA itu cuma single strain. Seperti ini. Tapi dia sama-sama helix bentuknya, kayak berputar gitu. Silinder berputar ya, helix. Kemudian ini ya, kalau di DNA itu adanya timin, tapi kalau di RNA dia digantikan dengan yang namanya urasi. Tapi kalau sitosin, guanin sama adenin itu ada di DNA, ada juga di RNA. Kemudian untuk tahapan transkripsi di sini, inisiasi itu dia diawali dengan pengikatan faktor inisiasi ekariot ke ribosom. Jadi awalan gitu ya. Sama aja kayak misalkan kita mau presentasi atau saya mau mengajarkan kuliah gitu, pasti awalannya adalah assalamualaikum gitu kan. Nah, sama kayak di transkripsi juga pasti ada assalamualaikumnya juga gitu, diawali dengan pengikatan faktor inisiasi ekariot gitu. Awalannya itu mulai dari mana sih mukadimahnya? Itu tadi pengikatan EIF. EIF itu adalah ekariot initiation factor gitu, atau kalau bahasa Indonesia adalah faktor inisiasi ekariot. Kemudian nanti kalau sudah akan menempel tRNA-nya, kemudian ada peranan penting dari asam amino, yaitu dari leusin. Jadi leusin ini nanti akan merangsang atau menstimulasi pemasangan faktor inisiasi itu untuk berikatan dengan cap atau topinya. Kayak gitu. Karena tadi proses si translasinya itu tidak bisa, transkripsinya tidak bisa terjadi kalau tidak ada topi dan poli atau tailnya itu menempel. Kemudian dilanjutkan dengan elongasi. Elongasi ini terjadi dalam ribosom. Kemudian prosesnya adalah pemanjangan ya. Jadi kalau sudah ada satu asam amino yang bentuk, nanti dia lanjut lagi. Jadi supaya asam amino 1 lanjut ke asam amino kedua dan seterusnya. Jadi nanti jadinya adalah polipeptida. Seperti itu. Nah, energi untuk melaksanakan elongasi ini itu diperoleh dari hidrolisis GTP. Jadi kalau teman-teman GTP itu ingatnya ATP aja, gitu ya. Kalau ATP kan adenosin trifosfat. Kalau AMP berarti adenosin monofosfat. Kalau GTP apa? Akan dicari ya, GTP itu apa. Tapi dia kurang lebih jenis molekulnya. Kemudian untuk lanjutan dari elongasi adalah terminasi. Di sini ketika bertemu codon stop. Jadi tubuh kita, sel tubuh kita tuh sudah tahu, oh ini codon stop gitu. Berarti proses transkripsinya itu harus dihentikan. Kemudian kalau sudah nanti akan dihentikan dan dilanjutkan dengan proses translasi. Ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam proses translasi, yaitu jumlah dan kestabilan mRNA. Di mRNA ini yang kuning ini yang panjang kayak pita ya. Nah, itu isinya adalah kopian dari DNA, kemudian banyaknya ribosom. Jadi ribosomnya itu banyak atau tidak. Kemudian kalau dia banyak ya pasti proses sintesisnya ini akan berjalan banyak juga, tapi kalau ribosom ini sedikit ya berarti sintesisnya akan lebih sedikit. Kemudian aktivitasnya bagaimana? Kemudian adanya asam amino yang melekat di tRNA dan lingkungan atau kondisi hormon. Sekali lagi karena tubuh kita itu kan sudah ada settingannya sendiri gitu kan. Kayak misalkan, oh saya hanya bisa tidur ketika lampu kamar saya mati. Atau ada juga yang saya cuma bisa tidur kalau settingan kamar saya tuh suhunya sekian. Sama kayak tubuh kita gitu. Di lambung itu bisa mencerna protein hanya ketika pH-nya 1,5 sampai 2 gitu. Dan ketika dia masuk ke usus itu proses si pepsin itu kan berhenti gitu karena dia sudah masuk ke kondisi basa. Sama kayak translasi. Jadi dia hanya pada kondisi lingkungan hormon yang tertentu saja. Kemudian di sini ada peranan asam amino dalam perubahan volume sel dan sintesis protein melalui jalur pensignalan intraseluler. Di sini ada peranan leusin ya, dan berkaitan sama insulin juga. Kayak gitu, karena nanti leusin akan merangsang ada namanya faktor DNA, ini mTOR C1, kemudian nanti berpengaruh terhadap sintesis protein. Kemudian ini adalah strukturnya. Struktur protein itu bisa dibagi menjadi 4. Ada yang primer, sekunder, tersier, sama kuartener. Kalau primer itu gampangnya adalah asam amino itu dibentangin aja panjang gitu ya, lurus gitu. Jadi belum membahas sampai ke
2D atau 3D-nya. Jadi belum sampai 3 dimensi. Jadi hanya lurus saja. Jadi di sini kalau contohnya adalah ini struktur yang primer ada yang valin, aspartat, lisin, serin, tirosin, dan fenilalanin. Kemudian antara asam amino 1 dengan asam amino yang lain itu disambungkan dengan ikatan peptida. Kemudian untuk struktur yang kedua adalah sekunder. Sekunder ini sudah membahas ke protein dalam bentuk 2D ya, 2 dimensi. Jadi sudah membahas protein sekunder itu ada 2, biasanya dia bentuknya alpha helix. Helix ini mirip kayak DNA ya, alpha helix, jadi melingkar-melingkar gitu ya. Terus sama ada yang beta pleats. Jadi kalau beta lipid itu kayak rok zaman SD gitu ya, yang lipid-lipid, yang pesket. Nah, itu dia kurang lebih seperti itu. Tapi jangan dibayangkan protein itu dia bentuknya kayak lipid-lipid begitu gitu. Cuma itu cara lebih mudah untuk membayangkan gitu ya. Sebenarnya kalau dilihat secara 2 dimensi dia bentuknya mirip seperti pesket. Tapi bukan berarti dia kayak kain yang dilipat-lipat begitu. Bukan ya, tidak. Nah, struktur protein sekunder ini itu karena terjadi protein ini melingkar, melipat atau membengkok. Kenapa bisa melingkar, melipat atau membengkok? Itu tadi karena ada ikatan hidrogen ya. Hidrogennya terikat, terus juga kan kita pelajari juga waktu kimia. Jadi ada atom-atom itu dia menghasilkan elektrostatis. Nah, karena perbedaan muatan ini makanya dia bisa ada yang bengkok lah, ada yang melipat atau yang melingkar gitu kan. Kemudian dalam ikatan itu juga di asam amino itu ada yang interaksi hidrofobik gitu. Terutama yang rantai asam aminonya, rantai sampingnya adalah non polar. Contoh dari protein yang punya struktur sekunder itu adalah kolagen. Kolagen itu yang kalau di bayi atau remaja gitu kan itu mempertahankan elastisitas kulit. Tapi kalau di lansia biasanya sudah tidak kenyal lagi kulitnya gitu ya, atau mungkin sudah agak-agak kendur gitu. Nah, itu karena kolagennya sudah berkurang seperti itu. Kemudian ada elastin dan ada keratin. Keratin ini adalah protein yang ada di rambut. Kemudian struktur yang ketiga adalah tersier. Tersier ini konfigurasinya sudah membahas sampai ke 3D atau 3 dimensi, tapi masih mengikutkan struktur yang sekunder ya, yang alpha helix dan beta plisket atau beta pleats. Nah, di sini cuma dia sudah sampai ke bentuk yang globular. Globular itu anggap aja kayak bola. Kalau yang main bola pasti pernah lah lihat bentuknya bola itu seperti apa. Contoh super protein yang tersier itu ada myoglobin, kalmodulin, sama protein globular lainnya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa kenapa dia bisa sampai melingkar-melingkar gitu. Di dalamnya ada yang helix, ada yang pesket, itu karena ada tadi sama kayak di struktur sekunder, ada interaksi hidrofobik, ada ikatan hidrogennya juga, dan ada tarikan elektrostatis. Kemudian ada juga di sini yang memiliki ikatan disulfida. Ikatan disulfida itu biasanya ditandai dengan ini. Ada struktur sulfurnya. Di sini ya. Oke. Itu kemudian di sini ada hidrogen bonds ya, ikatan hidrogen sama interaksi elektrostatis. Gitu. Jadi kenapa dia bisa melingkar-melingkar atau berputar gitu ya sampai bulat seperti itu. Kemudian struktur terakhir itu adalah struktur protein yang kuartener. Nah, kuartener di sini contohnya adalah hemoglobin ya. Hemoglobin itu kan fungsinya untuk membawa oksigen, terutama oksigen dalam darah kita gitu. Dan di hemoglobin itu dia punya 4 tangan. 4 tangan itu nanti akan mengikat oksigen. Nah, itu adalah bagian dari polipeptida. Nah, kenapa rantai polipeptidanya itu ada? Itu tiap 4 rantai polipeptida mengikat satu atom oksigen, dan subunitnya ini akan bekerja sama untuk meningkatkan afinitas terhadap oksigen di paru-paru. Jadi, kalau afinitasnya meningkat, berarti dia akan lebih mudah untuk terikat di rantai polipeptidanya gitu. Dan juga ketika dia mengambil oksigen yang ada di paru-paru, kan akan dibawa ya ke jaringan perifer yang ada tubuh kita, entah itu misalkan ke otak atau mungkin ke tangan atau bagian lain dari tubuh. Nah, itu ketika melepaskan juga ke jaringan perifer itu akan lebih efisien. Kemudian interaksinya di sini itu berkaitan dengan 2 atau lebih polipeptida, dan ada ikatan kovalen kuat, non kovalen lemah, ikatan hidrofobik, dan interaksi elektrostatis. Jadi kurang lebih mirip sama yang struktur tersier. Nah, di sini kita membahas mengenai siklus alanin glukosa. Sebenarnya ini sederhana. Ya, jadi intinya adalah perpindahan zat atau asam amino dari otot ke liver dan
ke arah pembuluh darah juga. Yang pertama itu, ini gampangnya adalah kalian lihat aja gambar. Ada angka 1, angka 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Nah, si alanin ini dibentuk di sel otot dari reaksi transaminasi dengan glutamat. Jadi bisa dilihat lagi slide-nya yang sebelumnya ya. Ada transaminasi adalah pemindahan gugus amin dari satu asam amino ke alfa ketoglutarat supaya muncul asam amino yang baru. Seperti itu. Kemudian alanin ini nanti akan ditransfer dari pembuluh darah menuju liver. Jadi dari otot itu dia keluar dari otot masuk ke pembuluh darah ya sebagai alanin juga, masuk lagi ke liver. Kemudian yang ketiga adalah dalam hati alanin ini kan ditransaminasi dengan alfa ketoglutarat untuk membentuk pirufat. Jadi transaminasi itu bisa terjadi dimanapun, gitu ya. Otot bisa, di hati bisa. Gitu. Jadi biasanya asam amino itu kayak apa ya? Kayak siklus aja. Gitu. Di sini transaminasi, nanti pindah. Dia transaminasi ulang, seperti itu. Gitu. Kemudian nanti hasilnya itu adalah pirufat. Ya. Nah, si pirufat ini yang nomor 3 ya. Jadi alanin kan memberikan gugus aminnya ya. Gugus aminnya ke alfa ketoglutarat. Nah, alfa ketoglutarat ini akan berubah menjadi asam amino baru, namanya adalah glutamat. Kemudian alanin karena dia kehilangan gugus amin, maka dia akan berubah menjadi pirufat ya. Si pirufat ini dia akan masuk ke dalam siklus yang disebut dengan gluconeogenesis. Jadi bisa dibilang alanin ini adalah asam amino yang glukogenik. Kenapa? Karena dia bisa menjadi bahan untuk masuk ke dalam gluconeogenesis ya, untuk menghasilkan glukosa seperti itu. Makanya disebut dengan glukogenik karena hasil intermediate atau hasil antaranya adalah pirufat. Seperti itu. Nah, glutamat yang di sini, glutamat yang di liver itu tadi, dia bisa dideaminasi, kemudian hasilnya adalah NH3. Ya, NH3 itu nanti setelah sudah selesai di metabolisme dalam tubuh akan menjadi urea. Nah, urea ini nanti masuk ke siklus urea genesis. Yang akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Kemudian nasibnya glukosa tadi gimana? Ya udah, glukosa tadi itu dia kan bisa digunakan untuk energi ya. Dia keluar dari hati atau liver, masuk ke pembuluh darah. Di sini yang nomor 5. Kemudian nanti masuk ke otot. Nah, di otot ini terserah mau dipakai buat apa. Biasanya memang pasti digunakan untuk energi gitu ya. Jadi glukosa nanti akan dipecah melalui reaksi glikolisis. Hasilnya apa? Hasilnya pirufat lagi, ya. Pirufat lagi. Kemudian nanti pirufatnya ini bisa dikembalikan menjadi asam amino, ya. Asam aminonya adalah alanin melalui reaksi transaminasi, gitu ya. Jadi itu tadi kenapa transaminasi itu bisa terjadi dimanapun. Ya tergantung tubuh kita butuhnya apa. Ini sudah, 4 sudah, 5 sudah, dan 6 sudah. Ya, amonia digunakan liver untuk produksi urea. Oke, next. Otot rangka ini adalah penyusun dari tubuh kita, yaitu sekitar 43%, dan sebagian besar terdiri dari protein. Konsumsi makanan yang banyak mengandung protein itu akan meningkatkan sintesis protein. Tetapi pada kondisi puasa atau misalnya antara makan pagi dengan makan siang kan berarti tidak makan. Nah, itu akan lebih banyak terjadi proses degradasi protein. Nah, otot sendiri ini lebih memilih memecah beberapa jenis asam amino. Jadi tidak semua jenis asam amino itu dipecah di otot. Hanya beberapa yang lebih disukai otot untuk dipecah. Contohnya adalah isoleusin, leusin, aspartat, asparagin, glutamat, dan valin. Adapun untuk katabolisme asam amino atau pemecahannya itu dicontohkan di sini ada 3, ada valin, isoleusin, sama leusin. Kalau mereka bertiga ini nanti dalam proses katabolismenya atau pemecahannya itu membutuhkan beberapa enzim dan juga melalui beberapa reaksi, gitu ya. Reaksinya itu ada transferase atau transaminase, ada juga dehidrogenasi dan hidratasi. Oh ini maaf, ini transaminasi harusnya. Jadi melalui transferasi, transaminasi, dehidrogenasi, dan hidratasi. Kemudian enzim yang digunakan salah satunya adalah BCKAD. Jadi karena prosesnya itu kan panjang, jadi di sini saya hanya singkat saja. Kalau BCKAD itu kepanjangannya adalah branch chain alpha ketoasid dehidrogenase. Tapi kalau mau gampang ya udah BCKAD saja. Kemudian BCKAD ini dalam proses pekerjaannya ya dia itu membutuhkan kofaktor dan koenzim berupa tiamin itu vitamin B1,
Kemudian membutuhkan niacin itu adalah B3. Kemudian membutuhkan ion logam. Ion logamnya adalah magnesium, Mg2+ dan CoA. CoA ini adalah harus membutuhkan patotenat gitu ya. Jadi bisa dilihat bahwa di sini zat gizi itu tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian di sini kita mulai membahas ketogenik sama glukogenik. Contohnya tadi ya, yang sudah dibahas ada valin, isoleusin, sama leusin. Kalau valin, hasil katabolismenya atau hasil akhir pemecahannya adalah suksinil-CoA. Nah, suksinil-CoA ini dia tergolong ke dalam glukogenik. Kenapa? Karena suksinil-CoA ini nanti bisa masuk ke dalam siklus Krebs gitu ya. Jadi masuk untuk menghasilkan glukosa dalam tubuh. Tapi kalau leusin ini hasil akhirnya adalah asetil-CoA dan asetoasetat. Nah, asetil-CoA sama asetoasetat ini adalah bahan untuk membuat badan keton atau keton badis. Makanya leusin ini tergolong ke dalam asam amino yang ketogenik. Beda lagi sama isoleusin. Isoleusin walaupun mirip-mirip bahasanya sama leusin, tapi dia adalah blasteran gitu ya, setengah-setengah gitu. Jadi dia setengah glukogenik dan juga setengah ketogenik. Kenapa? Karena hasil akhir pemecahan si isoleusin itu adalah suksinil-CoA. Suksinil-CoA itu kan akan masuk ke dalam ini ya, siklusnya Krebs atau mungkin ke gluconeogenesis, makanya dia disebutnya glukogenik. Tapi hasil lainnya juga adalah asetil-CoA. Gitu. Makanya disebut dengan asam amino yang parsial atau dia glukogenik dan ketogenik. Jadi bisa badan keton bisa, si masuk ke gluconeogenesis bisa ya. Itu yang disebut dengan isoleusin. Kemudian ini adalah penggolongannya. Jadi beberapa asam amino yang termasuk dalam glukogenik itu adalah alanin, glisin, sistein, serin, aspartat, asparagin dan lain-lain. Nah, kalau dilihat di ini kan tabelnya, kemudian parsial ini berarti dia bisa setengah-setengah, bisa ke glukogenik dan juga bisa ke ketogenik gitu. Kalau dilihat di gambarnya di sini ya, saya kasih contoh yang alanin deh, alanin ya, kotak yang ini. Nah, mereka ini akan menghasilkan ketika dia mengalami reaksi transaminasi ya, contohnya di slide yang otot tadi sebelumnya hasilnya adalah pirufat. Nah, pirufat ini bisa diubah menjadi asetil-CoA gitu. Si asetil-CoA ini nanti akan masuk ke dalam siklus Krebs, jadinya adalah sitrat. Sitrat itu nanti muter, jadi alfa-ketoglutarat, suksinil-CoA, jadi fumarat, jadi malat, oksaloaseta, dan hasilnya ujungnya adalah glukosa. Gitu. Makanya si alanin ini dia tergolong ke dalam glukogenik, gitu ya, karena nanti glukosa ini bisa untuk menghasilkan ATP atau energi. Seperti itu. Kemudian kalau kita lihat yang parsial ya. Fenilalanin. Oh iya, ya ini fenilalanin, ada tirosin, triptofan ya. Jadi hasil katabolismenya itu disebut dengan asetoasetat. Ya udah, asetoasetat itu dia akan menjadi badan keton atau dia mau jadi asetil-CoA. Dia makanya disebut dengan parsial. Ke badan keton bisa, ke glukosa juga bisa ya. Nanti aset-CoA dia masuk ke sini, masuk ke arah siklus Krebs. Ini kan siklus Krebs. Kalau yang ketogenik, jadi cuma ada 2 asam amino yang pure ya, yang murni ketogenik, yaitu lisin dan leusin. Jadi lisin sama leusin itu, oh dia di sini nggak ada ya. Ya, jadi nanti hanya mereka yang bisa menghasilkan substrat untuk menjadi bahan badan keton. Gitu. Tapi yang lainnya kebanyakan adalah glukogenik atau dia setengah-setengah. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk materi protein ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.